Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid din wad dunya wal akhirah. Thumma la hawla min malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin. Thumma la hawla min awliya'illahi as-salihin wal ulama'il 'amilin, khususan la hawla mu'allif hadzal kitab Asy-Syaikh Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa man 'allamani wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Thumma la hawla jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ruh Almarhum Jaya Ahmad Husni Jaya Ahmad Almarhum Jaya Mahmud Ahmad Jaya Ahmad Almarhum Jaya Ahmad Salim Abdul Salama Almarhum Habib Ayat bin Abdul bin Umar bin Hasan Almarhum Abdul bin Salah Al-Hasan Almarhum Jaya Irfan bin Nabi Joy Almarhum Sadaqullah bin Nabi Joy Almarhum Sadaqullah bin Nabi Almarhum Sadaqullah bin Nabi Jamali Almarhum Adiyah bin Nabi Adiyah Almarhum Adiyah bin Nirwan Almarhum Adiyah bin Nabi Ahmad Almarhum Adiyah bin Nabi Jamali wa usulih Muhammadin. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum ya Rabbana ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan ya Rabbana nawwir kuburahum binuril Qur'an. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah, kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari suratul Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dini wad daraini amin. Kita mulai dari halaman kelima, khutbatul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatul kitab. Alhamdulillahilladzi ahsana tadbirahu al-kainati wa khalaqal ardina was samawati wa anzalal ma'a minal mu'sirati wa ansha'al habba wan nabati wa qaddaral arzaqa wal aqwati wa qaddaral arzaqa wal aqwata wa athaba 'alal a'mali shalihati wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin dzil mu'jizati adh-dhahirati alladhi hasala min nurihi wujudul kainati. Wa ba'du, fahadha kitabun ikhtasartuhu minal kitabil badi'i hasanis sani'i al-musamma bimukasyafatil qulubi al-muqarribi ila 'allamil ghuyubi
al-mansubi ila Syekh al-Ghazali wa qad sammaituhu ka aslihi bi mukashafatil qulubi wa a'udzu billahi asy-syirka wadz-dzunuba wa qatasartu fihi ala mi'atin wa ahada asyara baban liyuhfadha ma fiha. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian berbahagia, pagi ini kita memulai kajian kitab Imam Ghazali Mukashafatul Qulub, yang ini akan membuat hati kita akan menjadi lembut, tersingkap dia, dan menghantarkan sesuai judulnya akan menjadi dekat kepada yang mengetahui perkara-perkara yang gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatul kitabi, ai hadhihi khutbatul kitabi, ini khutbahnya kitab. Alhamdulillahi, alhamdulillah bermula segala puji itu lillahi tetap bagi Allah, alladzi ahsana yang telah menjadikan baik, siapa alladzi tadbirahu akan pengaturannya, alladzi al-kainati makhluk-makhluk, al-kainat semua yang ada semesta alam, wa khalaqa dan telah menciptakan siapa allazi al-ardina akan bumi-bumi, was samawati dan langit-langit, wa anzalal ma'a dan telah menurunkan siapa allazi al-ma'a akan air, minal mu'sirati dari awan-awan yang tebal, yang menurunkan hujan atau yang menyimpan air hujan. Wa ansya'a dan telah menumbuhkan siapa allazi al-habba akan biji-bijian, wan nabati dan tumbuh-tumbuhan, wa qaddaral arzaqa dan telah menentukan siapa allazi yakni Allah al-arzaqa, karena wa asaba dan telah memberikan pahala siapa allazi alal a'mali sholihati atas perbuatan-perbuatan yang baik, wassalatu dan bermula salawat, wassalamu dan bermula salam, ada sayyidina Muhammadin dil mu'jizatil zahirati, ada sayyidina itu tetap, ada sayyidina atas pimpinan kami, Muhammadin rupanya Nabi Muhammad, dil mu'jizatil zahirati yang memiliki mukjizat-mukjizat yang jelas, alladzi hasala min nurihi yang terjadi yang telah terjadi atau hasil min nurihi dari cahayanya Nabi Muhammad, apa wujudul kainati wujudnya alam semesta. Wa ba'du dan setelah bismillah khutbatul kitab alhamdulillah dan salawat, fahadha maka bermula ini itu kitabun sebuah kitab, ikhtasartuhu yang telah meringkas siapa aku hu akan kitab, minal kitabil badi'i dari kitab yang indah, hasanis soni'i bagusnya karya, artinya karya yang bagus, al-musamma yang diberikan nama bimukasyafatil qulubi dengan mukasyafatil qulub tersingkapnya hati, al-muqarribi yang mendekatkan ila alamil ghuyubi kepada zat yang maha mengetahui perkara-perkara gaib, al-mansubi yang dinasabkan, dinisbahkan ila Syekhul Ghazali kepada Syekh Imam Ghazali, wa qad sammaituhu dan sungguh telah menamakan siapa aku hu akan kitab, ka aslihi seperti aslinya kitab,
bimukasyafatil qulubi, dengan nama mukasyafatil qulub. Wa a'udzu billahi, dan aku berlindung kepada Allah, asyirka, akan kesyirikan, wa dzunuba, dan dosa-dosa. Waqtasortu fihi, waqtasortu, dan telah membatasi siapa aku fihi pada kitab, ala mi'atin wa ahada asyara baban, atas 111 apanya bab, liyuhfadha ma fiha, supaya dihafal apa ma fiha, sesuatu yang ada dalam 100 mi'ah wa ahada asyara baban. Jemaah, ini sebagai khutbah kitabnya beliau yang menyusun ini kitab, ngumpulin menjadi dicetakan, kan pertamanya berbentuk manuskrip, maka kemudian beliau memberikan dalam catatan singkat ini dengan pembukaan bahwa segala pujian itu hanya untuk Dia yang telah begitu indah mengatur semesta alam dan telah menciptakan 7 lapis bumi dan langit, dan Dia Allah yang telah menurunkan dari awan yang mengandung air menjadi turun. Dia Allah yang menurunkan hujan, dan yang dengan air hujan itu Dia Allah menumbuhkan bijian, tumbuh-tumbuhan, dan sudah ditakar rezeki dari setiap makanan-makanan hambanya. Ini bagian dari ketauhidan bahwa dunia ini udah ditanggung semua sama Allah. Pokoknya begitu di dalam perut 4 bulan udah ditentukan semuanya rezekinya oleh Allah. Tetapi mengapa kemudian tetap ada peluang untuk mendapatkan lebih? Ada, karena memang ada peluang itu ketika Allah menyampaikan ada rezeki yang disebut rizqun mau'ud, rezeki yang dijanjikan. Kalau yang di dalam perut itu namanya rizqun maksum, rezeki yang emang udah dibagi-bagiin, emang udah jatahnya segitu, tapi kau harus meledakkan. Kalau ingin dapat lebih, kejar rizqun mau'ud, rezeki yang dijanjikan. Kan kadang-kadang orang suka ngomong begini, emang udah dari sononya dapat rezeki segitu. Apalagi kalau orang Betawi, kalau ngatain dia mah rezekinya segayung pucung. Ya, kalau tukang es cendol kan gayungnya pakai inian pucung dia. Biar dicelebin kayak apa juga diangkat, dapetnya segitu doang. Sekilas benar kalau patokannya bahwa rezeki itu udah diatur pada saat dia di rahim ibunya pada usia 4 bulan itu. Tapi bukan itu satu-satunya rezeki yang kau dapatkan dari Allah. Itu rata semuanya udah ditentuin di dalam perut pada saat dia umur 4 bulan. Tapi yang membuka peluang buat siapa saja untuk mendapatkan lebih, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau ente pengen lebih, bertakwa kepada Allah, karena ada rezeki yang dijanjikan oleh Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Imam Ghazali membagi jelas itu di dalam kitab Minhajul Abidin. Ada 4 kategori rizki, 3 telah ditentukan, 1 itu menjadi peluang. Siapa yang mau dapat banyakan, bertakwanya kudu banyakan, atau bertakwanya kudu serius. Karena memang ada, kata Imam Ghazali, ini ayat yang membuka peluang. Kalau ente mau jadi kaya raya, mau mendapatkan rezeki dari arah yang tidak terduga dan tidak menjadi bahaya, maka bertakwa. Karena tidak serta-merta orang yang mendapatkan rezeki banyak kemudian dia disebut mempunyai kedudukan khusus di sisi Allah. Kagak, karena rezeki yang membahayakan, rezeki yang tidak bisa diajak dalam ketaatan, maka itu rezeki yang boleh jadi dia adalah istidraj, dikasih senang tapi kemudian dibikin susah di kemudian hari. Kata beliau bahwa salawat dan salam untuk Nabi Yuna Muhammad, yang dia Nabi Yuna Muhammad mempunyai mukjizat-mukjizat yang tampak, mukjizat-mukjizat yang bahkan sampai sekarang. Bahkan kalau kata Mbah Hashim Asy'ari dalam kitab An-Nurul Mubin, mukjizat-mukjizat Nabi itu tidak terbatas dan terus bertambah. Menarik ketika beliau bilang mukjizat Nabi tidak berbatas dan terus bertambah. Mengapa? Karena kita akan melihat
karomah-karomah dari para aulia, dari para ulama yang mereka itu adalah pewaris para nabi, dan keistimewaan mereka adalah percikan dari mujizat nabi. Kata Mbah Hashim begitu. Maka tidak akan pernah berhenti menghitungnya. Ada orang yang kemudian bisa jalan di atas air, ada orang yang mempunyai mukjizat, mempunyai karomah karena bukan nabi, mempunyai karomah, maka itu adalah percikan mukjizat dari baginda Rasulullah. Mbah Hashim menyatakan bahwa nggak bisa berhenti, mukjizat nabi itu terus bertambah. Kenapa? Karena para aulia itu adalah pewaris dari Nabi SAW. Itu alasan dari beliau. Dan setelah hamdalah dan sholawat, berkata bahwa ini kitab, aku telah meringkasnya dari kitab yang indah, sebuah karya yang bagus yang bernama Mukasyafatul Qulub Al-Muqarribi ila 'Allamil Ghuyub. Jadi kalau ngaji ini pasti akan mendorong setiap pembacanya untuk dia mendapatkan kedekatan khusus kepada Allah. Ini Imam Ghazali confident banget ketika nama kitab ini Mukasyafatul Qulub Al-Muqarrib ila 'Allamil Ghuyub, yang dia dinisbahkan kepada Imam Ghazali. Memang bacaan itu akan mempengaruhi kita, Pak. Orang yang dia mempunyai basic ekonomi, bacaan bukunya adalah buku-buku ekonomi, itu akan membentuk karakter orang tersebut. Dia akan, hitungannya akan ketat, akan teliti. Orang-orang yang dia punya basic hukum, bacaannya kitab-kitab hukum, maka dia akan diwarnai betul dengan bacaannya itu. Itu tidak bisa dipungkiri. Orang yang dia baca bukunya humor gitu, pasti karakternya orangnya suka humor. Kalau orang yang serius kagak demen baca buku tentang humor. Maka ketika engkau membaca kitab Mukasyafatul Qulub, maka kau akan dikondisikan untuk menjadi orang yang dekat kepada 'Allamil Ghuyub. Mudah-mudahan itu terjadi pada diri kita semuanya. Dan jamaah sekalian berbahagia, beliau bercerita bahwa ini ada 11 bab supaya dihafal, liyuhfadha ma fiha. Naam, kita langsung masuk ke bab awal karena ini kajiannya kita akan langsung merasakan sentuhan dari Tuan Syekh Imam Ghazali. Al-babul awwalu fi bayanil khawfi, bermula bab yang pertama pada menjelaskan rasa takut, khauf dan roja. Ini adalah dua hal yang harus terjaga pada setiap manusia. Dia harus berimbang. Tapi kalau kita udah ngaji kitab An-Nashihah Diniyah, kita sudah baca di sini, kalau nanti lempengan sakaratul maut, kembali saya ingin mengingatkan terus, karena ini yang dipesan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad. Nanti kita akan merasakan sakaratul maut. Ingetin, kalau giliran sakaratul maut, cuman kita yang tahu, cuman kita yang ngerasain. Bahkan kita akan didatengin sama malaikat yang akan memberitahukan kita punya tempat. Ingetin, pada saat itu cuman rojak yang ente harus punya, khaufnya ilangin. Tapi selagi hidup kita harus berimbang antara khauf dan roja. Karena kapan saja kejadian itu, ajal itu akan terjadi. Orang lihat biasa-biasa aja, Pak. Kita lihat tidur, kita tahu terus nggak ada. Kata ente yang ngelihat. Tapi buat yang ngerasain, dia sedang merasakan satu masa yang begitu berat, satu keadaan yang begitu berat, sakitnya nggak ketulungan. Kalau sekelas Nabi aja sampai keluar keringat dari dahinya, jadi memang kudu serius. Dia mah enak banget, kelihatannya kayak lagi tidur aja. Iya, tapi dia udah melewati masa-masa berat dan dia telah selamat. Kalau kita lihat orang yang senyum kayak tidur, itu selamat, tapi melewati masa yang berat. Dia telah diperlihatkan tempatnya. Di Nashihah Diniyah juga diceritakan, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menceritakan kalau ada orang yang menghadapi sakaratul maut, dia ngelihat malaikat pencabut nyawa dengan dua keadaan. Kalau dia orang baik, malaikatnya akan tampil dalam wujud yang begitu indah, tapi segitu aja masih sakit. Kalau dia yang bikin dosa mulu, matinya malaikat enggak nyabut, tapi dipukul sama malaikat. Saking jijiknya malaikat sama seorang hamba yang sampai akhirnya bertaubat. Maka kajian ini sangat penting.
Al-babul awwalu fi bayanil khawfi, pada menjelaskan ja'a fil khabari anin nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang pada khabar anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda. Siapa nabi? Innallaha, apa isi sabda nabi? Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala itu khalaqa malakan, telah menciptakan siapa Allah satu malaikat, lahu janahun fil masyriqi wa janahun fil maghribi. Lahu itu bagi malaikat, janahun bermula sayap, satu sayap fil masyriqi pada timur, wa janahun fil maghribi, dan satu sayap di barat. Jadi sayapnya itu yang satu sampai ke timur, yang satu lagi sampai ke barat. Jadi begitu panjangnya. Wa ra'suhu tahtal arsy. Nah, itu harus didandanin, harusnya huruf shin, tahtal arsy. Dan kepalanya malaikat di bawah arsy. Kalau itu kan tahtal ardi ya, dandanin jadi huruf sya. Begitu kalau kitab, kalau kita enggak teliti, yang namanya buatan yang tidak dijamin dalam penulisannya, tahtal arsy, dan kepalanya malaikat di bawah arsy. Wa rijlahu tahtal ardi sabi'ati, dan bermula kedua kakinya malaikat itu tahtal ardi sabi'ati, di bawah bumi yang ketujuh, lapisan bumi yang ketujuh. Palanya di bawah arsy dan kakinya sampai di lapisan ketujuh nancep. Jadi sayapnya ini baru satu malaikat. Kita jangan berpikir bagaimana bentuknya, bagaimana bisa kayak begitu. Ini wilayah Tuhan yang mempunyai ketentuan dan dia melakukan apa saja. Tetapi kita ambil sisi positifnya, lihat bagaimana Tuhan yang kau sembah mempunyai kekuasaan begitu dahsyat, apalagi cuma ngurusin engkau yang kecil di atas permukaan bumi ini. Ini ada makhluknya yang dia kepalanya di bawah arsy, kedua kakinya tertancap ke langit, ke bumi ketujuh, dan dia punya sayap memenuhi timur dan barat. Wa alaihi bi'adadi khalqillahi ta'ala rishun, dan itu atas malaikat bi'adadi khalqillahi, dengan sejumlah bilangan ciptaan Allah. Rishun apanya? Bulunya malaikat tuh berbulu semuanya. Fa idza shalla rajulun aw imra'atun, fa idza, maka apabila sholat telah bersolawat siapa rajulun seorang laki-laki, aw imra'atun atau seorang wanita, min ummati dari umatku, alayya atasku, amarahullahu ta'ala, amara niscaya memerintahkan, hu akan malaikat, siapa? Allahu ta'ala, Allah yang maha tinggi, bi an yanghamisa fi bahrin min nurin, dengan bahwa menyelam, menceburkan dirinya, fi bahrin min nurin, pada lautan dari cahaya, tahtal arsy fihi, di bawah arsy-nya, fayan ghamisa fihi, maka kemudian menyelam siapa malaikat, fihi, ke dalam bahrin min nurin. Summa yakhruju, kemudian keluar siapa malaikat, wa yanfaddu, dan mengibaskan siapa malaikat, janahahu, akan sayapnya malaikat, fayakturu, maka menetes, min kulli risyatin, dari tiap-tiap bulunya. Apa yang menetes? Qatrotun fihi, tetesan padanya, pada yang ada pada malaikat itu, dari cahaya yang dia masuk menyelamnya. Jadi kalau fayakturu min kulli risyatin qatrotun, kenapa enggak takturu? Karena ada
yang namanya mu'annas majazi. Jadi dia kalau diselang dengan beberapa kata maka biasanya dipakainya dengan mudzakkar. Fayakturu min kulli rishatin qatratun fi fayakhluqullahu ta'ala, maka menciptakan siapa Allah Ta'ala min kulli qatratin, dari tiap-tiap tetesan malakan satu malaikat, yastaghfiru yang memohonkan ampun siapa malaikat, lahu kepada orang yang bersolawat, ila yaumil qiyamati hingga hari kiamat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jemaah, kita lihat ini menjadi warna khusus dari Imam Ghazali ketika bab khauf, tapi diawali dengan keutamaan sholawat. Nanti ada juga beberapa bab yang akan kita temukan di awalnya, bab kedua misalnya, bab ketiga di awalnya menceritakan tentang keutamaan sholawat. Karena beliau memang begitu ngarang kitab Ihya Ulumuddin, sebelum ngarang kitab Ihya Ulumuddin, beliau parkir dalam tanda kutip mengamalkan semua yang beliau tahu tentang Nabi Muhammad. Semuanya diamalin, yang dia tahu dikerjain. Kalau emang Nabi minumnya pakai tangan kanan, engkau mengaku cinta kepada Nabi, maka minumnya pakai tangan kanan. Kalau ente minum pakai tangan kiri, buktinya bahwa engkau tidak mencintai Nabi dengan sesungguhnya. Nurutin yang enteng aja masih ogah. Kalau Nabi maaf buang air kecilnya jongkok, maka engkau kalau ingin mencintai Nabi, mengikuti sunnahnya, melakukan itu pelan-pelan yang kita bisa. Kalau sholat malam nyampe kaki bengkak sih robannya rada susah, yang enteng-enteng aja dulu. Tapi ada orang-orang yang mereka kadang-kadang tidak menginginkan sama seperti orang sholat Jumat pakai baju putih. Ente udah tahu Nabi seneng banget pakai baju putih di hari Jumat, seminggu sekali kagak mau juga nyenengin Nabi pakai baju putih. Seminggu sekali. Kadang-kadang kita suka melihat ada khotibnya yang pakai baju hitam. Ente segitu bencinya sama Nabi, kagak kepengen sedikit sekali, sedikit aja nyenengin Nabi. Kadang-kadang pakai batik lagi khotib. Lu kira, bang, ini bukan kondangan, ini khutbah. Saya perlu sampaikan ini sebagai ikhtiar kita untuk menunjukkan cinta kepada Nabi. Apa susahnya? Buat anak aja kita bela-belain, apa aja yang dia mau kita turutin, kita capek banget. Anak bini minta diajak jalan-jalan, udah lama nih pengen jalan-jalan, ditatenin, diikutin, tuh anak bini ngeluarin duit. Ini menabi jemaah. Makanya kalau kita lihat ada orang yang sholat Jumat tidak pakai baju putih, ini bukan bicara sah atau tidak sah, sah mau pakai baju apaan juga selagi nutup aurat. Cuman ada sesuatu yang dicintai oleh nabimu yang kau bisa melakukannya. Beli sarung putih apa susahnya, cuman 70.000, pakai tiap hari Jumat aja. Ntar kalau pakai yang lain, pakai dah BHS yang warna lain. Tapi lempengan ini pengen nunjukin cinta sama Nabi. Saya memang menyampaikan ini di masjid-masjid karena memang tidak ada sesuatu yang diikhtiarkan untuk ini masalah sepele. Masa kagak mau girangin Nabi? Ntar habis itu lu bukaan, yang penting lempengan sholat Jumat lu pakai. Apalagi sih sampai kayak orang tua dulu, mereka pakai udeng main cakep-cakepan kalau hari Jumat. Wah, saya suka nemuin orang tua dulu di depan pakai udeng semuanya. Dia tahu tuh sesuatu yang disukai oleh Nabi. Sekarang pakai alasan takut diomongin sama yang lain. Jadi bahan biarin aja, emang hatinya udah berbulu ya berbulu aja. Karena orang Betawi bilang hati kalau udah berbulu berabe, ente di mana juga salah sama dia. Nah, sampai kayak begitu hal-hal kecil. Ini Imam Ghazali menunjukkan cintanya. Kalau kita baca ini kitab, ya Rabb, Nabi bersabda bahwasanya Allah menciptakan satu malaikat yang dia punya sayap ke timur dan ke barat, dan dia kepalanya di bawah arus dan kedua kakinya menancap sampai ke lapisan bumi yang ketujuh. Dan malaikat itu mempunyai bulu di badannya. Apabila, nah ini perlu diingat, perlu menjadi rasa syukur kita.
fa idza shalla rajulun aw imra'atun, maka apabila bersolawat seorang laki-laki atau perempuan min ummati dari umatku, alayya atasku, amarahullahu ta'ala, niscaya Allah menyuruh kepada malaikat itu supaya tenggelam dia, menceburkan diri fi bahrin min nurin tahtal arsy fihi, nyebur ke lautan cahaya di bawah arsy itu, dan malaikat nyebur keluar, mengibas-ibaskan dia punya sayapnya, dan kemudian mengeluarlah, meneteslah itu tetesan cahaya, dan setiap satu tetesan Allah ciptakan satu malaikat yang memohonkan ampun kepada orang yang bersolawat itu sampai hari kiamat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما. Satu malaikat diciptakan pagi ini dari lantaran kita kumpul di Masjid Al-Falah, kita bersolawat. Begitu kata Imam Ghazali ketika beliau mengutip hadis dari Nabi. Emang kalau punya ilmu, kita tahu sesuatu yang ringan, kerjain. Ini adalah sesuatu yang akan menjadi penyelamat buat kita. Jangan-jangan solawat satu yang kita baca tadi, justru di situ ada keridhaan Allah kepada kita. Ini untungnya kita ngaji. Kalau kagak percaya mah blow on, orang nguntungin masih kagak percaya juga. Ini kan sesuatu yang menjadi istimewa dari umat Nabi Muhammad. Qala ba'dul hukama'i, telah berkata siapa ba'dul hukama'i, sebagian dari para ahli hikmah, salamatul jasadi fi dillatil ta'ami wa salamatul ruhi fi dillatil athami wa salamatud dini fi sholati ala khairil anami. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salamatul jasadi, bermula keselamatannya badan itu fi illatil ta'ami, pada sedikitnya makan. Sedikitnya makanan emang benar secara medis memang selalu kita mendapatkan. Kalau lagi dapat nasihat dari dokter, pola makannya Pak diatur, pola makannya fi illatil ta'ami. Kalau orang sedikit makan, maka dia akan sedikit sekali berpotensi mendapatkan penyakit. Makanya kalau ada secara medis bahwa makan itu tepat waktu, pagi, siang, malam, ada makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau menurut rumusan Nabi nggak begitu. Nabi tidak makan kecuali dalam keadaan lapar dan berhenti makan kecuali sebelum kenyang. Ini kan kita terbalik, belum mau berhenti kalau belum kenyang. Nah, ini yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Makannya kalau emang udah lapar. Kan ada istilah Betawi namanya lapar mata, Pak.
Ada nggak istilah lapar mata? Kalau di kampung saya ada. Dia mah laparnya lapar mata. Matanya doang yang pengen berat, perutnya nggak lapar. Karena makanannya enak. Ini disebut lapar mata. Matanya doang yang berasa lapar. Padahal perutnya nggak lapar. Salamatul jasadi fi qillatit ta'ami. Makanya kudu kita ngikutin apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebelum makan baca bismillah. Kalau yang apik banget yang pengen ngikutin itu baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa samiul alim. Abu Darda kan begitu. Makanya dikasih racun sama pembantunya, dia makan gak ngaruh. Orang dia udah baca sebuah penangkal berlindung langsung kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ini kok ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa samiul alim. Kalau dikaji sama Ustaz Muhammad panjang nih khasiatnya, banyak semuanya, karena itu bacaan luar biasa itu. Wassalamatul ruhi fi qillatil azami, dan selamatnya ruh itu pada sedikitnya dosa. Wassalamatul dini fi sholati ala khairil anami, dan selamatnya agama. Wah, ini dia yang paling penting. Ente boleh sehat badan, tapi kalau agama rusak bahaya. Wassalamatud dini fi sholati ala khairil anami, dan selamatnya agama itu pada sholawat atas khairul anami, sebaik-baiknya manusia, yakni baginda Rasulullah. Qaul ta'ala, firman-Nya Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, takutlah kalian kepada Allah. Baru masuk kepada pembahasan fi bayanil khauf, yakni ukhshullaha wa ati'u, takutlah kalian kepada Allah, wa ati'u, dan taatlah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, diingetin betul, dan hendaklah memperhatikan siapa apa jiwa-jiwa, artinya setiap orang ma qaddamat, akan sesuatu yang dia telah lakukan lighad, untuk hari esok, yakni nanti, yakni amilat liyaumil qiyamati, sesuatu yang melakukan apa nafsun liyaumil qiyamati, untuk hari kiamat. Ini kita sedang melakukannya. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, kita sedang membuat, mengcreate sebuah cerita indah nanti di yaumil qiyamah. Kan melihat semua, Pak. Dulu waktu masih kecil kita ngaji, itu selalu disampaikan oleh guru ngaji kita, entar lu bakalan melihat di akhirat kayak video. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ingat banget kita waktu ngaji dunia, diingetin, entar lu bakal lihat semuanya kayak video, diputar semuanya. Itu dalilnya, emang kelihatan semuanya. Mudah-mudahan yang diputar adalah semua kebaikan kita, karena dosa-dosa kita sudah dihapuskan sebelum kita mati. Nah, itu dia. Ini ayat Al-Quran, jangan dianggap enteng. Bagaimana kalau ternyata begitu diputar masih ada kejahatan yang belum terampuni, kita lihat. Tapi bersyukurlah pada saat kita melihat apa yang diputar dari semua yang kita lakukan pada saat di dunia, isinya ada di Masjid Al-Falah melulu, isinya lagi sholat berjamaah, isinya lagi nolongin saudara. Itu yang kita lihat, bahagia berarti kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ini pesan dari Allah. Ente jangan cuma nganggap bahwa hidup di dunia begitu mati kelar, jangan. Belum yang namanya siksaan kubur, belum namanya nanti pada saat dibangkitkan. Maka kita ingin bahwa akhir-akhir perjalanan hidup kita adalah isinya ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang udah biarin, udah, Allah Maha Pemaaf. Yang udah terlanjur dikerjain, biarin. Yang penting kita datang taubat. Tapi menjelang kematian atau dari sekarang sampai akhir hayat, jangan pakai kita nganggap enteng, biarin antara ada taubat lagi. Kalau kita mati udah keburu taubat duluan. Jangan nggak enak diseksa, digebukin orang aja lagi enak, apalagi digebukin malaikat mungkar nakir. Digebukin orang lagi enak. Jangan kebangetan nekat, jangan kebangetan nekat, gara-gara urusan yang fana. Wa ma'nahu tasaddaqu wa'malu bitta'ati. Nah,
litajidu, ini harusnya litajidu nih, supaya kalian mendapatkan, litajidu sawabah yaumil qiyamah, didandani. Karena memang kalau di kitab ini jelas nih, di kitab ini, tasaddaqu, bersedekahlah kalian, wa'malu, dan berbuatlah kalian, bitta'ati, dengan ketaatan, litajidu sawabah yaumil qiyamati, supaya mendapatkan siapa kalian sawabah. Lam itu haknya kelebihan tuh, hak besarnya tuh dihapus tuh, harusnya nggak ada. Litajidu, nah itu ya dihapus, nah, nanti yang punya, karena memang harusnya supaya kalian mendapati sawabah, akan pahalanya itu amal ketaatan, yaumul qiyamati, pada hari kiamat. Bukan litahjiru, tapi litajidu, haknya dicatat. Kalau kata guru saya, ini karena kelebihan tinta, jangan dikatain kalau kelebihan begini, lu tinggal baca doang apalagi nulis kelebihan tinta ini, tintanya kebanyakan. Wattaqullah, dan takwalah, takutlah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah itu khabirun bima ta'malun, mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan, minal khairi wasyarri, dari berupa bayannya, dari berupa kebaikan dan keburukan. Jemaah, ini dipesan sama Imam Ghazali, dikutip atau mengutip dari ayat Al-Quran. Allah lihat semua yang kalian kerjakan, Allah lihat, kudu percaya sama Al-Quran, supaya kita menjadi muraqabah, menjadi orang yang merasa diawasi. Kan yang bikin orang berani bikin dosa karena dia anggap nggak ada yang tahu, karena dia nggak takut sama Allah, kebaikan dan keburukan. Fa innal malaikata was samaa wal arda wal laila wan nahara yaumal qiyamati yashhaduna bima amila ibnu adam min khairin aw syarrin, ta'atin aw ma'siyatin. Karena apa? Kata Imam Ghazali, fa innal malaikata, bahwasanya malaikat, was sama, dan langit, wal arda, dan bumi, wal laila, dan malam, wan nahara, dan siang, yaumal qiyamati yashhadun, pada hari kiamat mereka semua akan bersaksi, bima amila ibnu adam, dengan apa yang dikerjakan anak Adam. Ente mau ngumpet kemana? Langit jadi saksi, bumi jadi saksi. Ini alasan kenapa orang-orang soleh, kalau dia lewat di tempat dia dulu bikin dosa, kemudian dia berjujuran punya air mata, di sini dulu tanah di mana aku melakukan dosa, bersaksi dia. Malaikat bersaksi, bumi bersaksi, langit bersaksi, malam bersaksi, siang bersaksi, nanti di yaumil qiyamah. Mau ngomong apa coba kita? Kalau semua berbicara tentang keburukan kita, waliyadzubillah, yashhaduna bima amila ibnu adam min khairin aw syarrin, dari kebaikan atau keburukan, ta'atin aw ma'siyatin, ketaatan atau kedurhakan, hatta anna jawarihahu tashhadu alaihi. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Rabbana, ighfir lana dhunubana ya Rabbana, sehingga bahwasanya jawarihahu, anggota tubuhnya, tashhadu alaihi, bersaksi juga atas dirinya. Semua kulit kita, kalau mau Al-Quran, kulit bersaksi, semua anggota tubuh kita bersaksi. Anna jawarihahu tashhadu alaihi wal ardu tashhadu lil mu'mini waz zahiri, dan bermula bumi itu bersaksi buat orang yang beriman dan orang yang zuhud. Fataqulu, diceritain sama Imam Ghazali, bumi akan bersaksi buat orang mukmin dan orang yang zuhud, orang yang tidak cinta sama dunia. Mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori ini. Apa ucapan bumi? Fataqulu, maka berkata bumi, bersaksi, shalla alayya, telah salat si fulan ini atasku, di atasku. Bumi bersaksi. Itu alasan kenapa orang sholat suka geser tempat. Ini dia dalilnya. Dia habis sholat sunnah dia geser, sholat sunnah dia geser. Kenapa? Karena dia pengen perbanyak saksi dari bumi nanti di yaumul qiyamah. Shalla alayya, sholat ini seorang
si fulan orang yang beriman dan zahid atasku, artinya di atas bumi, wasoma dan dia berpuasa, wahajja dan dia berhaji, wajahada dan dia berjihad di jalan Allah, fayafrahul mu'minu wazahidu, dan maka bergembira siapa orang beriman dan orang yang zahid, orang yang zuhud. Wa tashhadu 'alal kafiri wal 'asi, dan bersaksi juga bumi atas orang kafir dan orang yang maksiat. Fataqulu, maka berkata bumi itu bersaksi buat orang yang kerjaannya bikin dosa mulu, kagak ada kepengennya ngaji, kagak ada kepengennya datang ke Masjid Al-Falah. Apa ucapan dari asyraka alayya, dia telah berbuat syirik di atasku, wazana, dan dia telah melakukan perzinahan, wa syaribal khamar, dan dia telah minum khamar. Bumi bersaksi, tidak ada tempat yang kau lewati, kau lakukan untuk sebuah kedurhakaan kecuali akan bersaksi. Wa akalal harama, dia dan telah makan si fulan orang kafir ini makanan yang haram. Faya wailahu, maka alangkah celakanya ia. Inna qasyahu fil hisabi arhamur rahimina, jikalau menghitung munakosha, meniti, dibalas semuanya fil hisabi, pada hisab, artinya diteliti, diperiksa semuanya fil hisabi, dalam hisab. Siapa yang mereksa? Arhamur rahimin, yang paling menyayangi dari semua yang menyayangi. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini karena nanti kajian selanjutnya ciri-ciri orang yang beriman. Al-mu'minu huwa alladhi yakhafullaha ta'ala bi jami'i jawarihi. Wallahu a'lam bishawab. Saya minta maaf tidak ada tanya jawab karena saya harus hadir di majelis maulid di daerah Cemerlang sini. Jadi saya bilang saya mau pembukaan ngaji dulu, pokoknya ntar penceramah pertamanya dulu saya pengen ngaji, pembukaan ngaji kita buka Syafatul Qulub. Saya minta izin ini, saya bawa pulang ya, biar nanti mutolaahnya sama sama kitab yang ada di pegangan jamaah, biar nanti ini sebagai pembandingnya. Jadi atau gak apa-apa tinggal sini aja, sama aja sih. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi muallif hadzal kitab, ya Allah faqdi hawaijana wa hawaij auladina wa dhurriyyatina wa talamidina wa man ahsana ilaina wa man awsana bid du'a wa man haqqan alaina ya maulana سهل أمورنا وأمورهم وحصل مقاصدنا ومقاصدهم وارفع درجاتنا ودرجاتهم في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.